Halo teman-teman, kali ini kami dari Atek akan berbagi cerita mengenai cara untuk menerbitkan faktur menggunakan aplikasi Cortex dari DJP atau dari kantor pajak. Nah, ini tampilan login pertama setelah Anda login melalui Mozilla bisa, Chrome bisa, eh, nanti akan masuk dalam tampilan awal Cortex. Eh, Anda perlu masukkan ID pengguna. Biasanya ini adalah NPWP atau NIK Anda, terus selanjutnya masukkan kata sandi. Kata sandi ini adalah kata sandi yang sudah didaftarkan ya. Jadi Anda perlu mengecek dulu bahwa Anda sudah terdaftar dalam Cortex. Nah, ini ketika Anda sudah mendapatkan kata sandi, Anda tinggal masuk, lalu selanjutnya Anda masukkan captanya, nomor ada 6 angka, Anda tinggal memasukkan sesuai yang ada di tampilan. Setelah semua udah lengkap, Anda klik login. Nah, ketika udah login, Anda akan masuk di tampilan awal seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk di dashboard Cortex Anda. Nah, di sini Anda login sebagai tadi ya, kita login sebagai individu atau pribadi, wajib pajak pribadi. Namun pada kasus kali ini kita ingin menerbitkan faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak badan. Nah, jadi Anda perlu dulu untuk mengganti di bagian atas ini itu wajib wajib pajak Anda, wajib pajak badan Anda. Misalkan CV apa, PT apa. Nah, itu udah ke link. Nah, tinggal Anda masukkan. Setelah Anda memasuki Anda berlaku sebagai wajib pajak badan, Anda tinggal klik e-faktur yang bagian atas. Nah, e-faktur ini Anda klik nanti akan keluar seperti tampilan selanjutnya. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya itu di dashboard e-faktur, di sini ada faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan sebagainya. Pada kasus kali ini kita ingin menerbitkan faktur pajak keluaran. Tinggal Anda klik di faktur pajak keluaran. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, kita perlu untuk memasukkan informasi mengenai dokumen yang akan kita terbitkan. Yang pertama adalah tanggal faktur, Anda bisa pilih, dan kita bisa memajukan tanggalnya, misalkan sudah kelewat, hari ini misalkan tanggal 13 Februari gitu. Lah, itu kita bisa terbitkan faktur tertanggal akhir Januari, itu bisa. Setelah Anda masukkan tanggal faktur, Anda pilih kode transaksi. Nah, kode transaksi yang digunakan adalah kode DPP lain-lain. Karena apa kita pilih kode 04? Karena nanti dasar pengenaan pajaknya itu akan berbeda. Jadi nanti bisa teman-teman lihat kenapa pakai kode 04. Selanjutnya, ini adalah tampilan ketika dokumen transaksi Anda sudah Anda masukkan, maka di eh, di tampilannya akan tertera seperti ini di kode transaksi 04, terus di tanggal fakturnya tanggal 20 bulan Februari atau bulan Januari ini. Nah, ini sudah eh, lengkap. Kita nggak perlu masukkan nomor faktur karena nomor faktur nanti akan terisi dengan sendirinya. Selanjutnya, kita perlu memasukkan informasi mengenai data diri pembeli. Nah, kita tinggal masukkan NPWP pembeli. NPWP pembeli ini harus 16 digit ya. Jadi harus sesuai dengan eh, permintaan yang di sini. Nanti kalau sudah Anda masukkan, maka tampilannya akan secara otomatis dia bakal mengisi
nama yang memiliki NPWP itu siapa, alamatnya itu dari mana, dan email dan lain sebagainya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah NPWP yang sudah kita masukkan dan otomatis akan muncul keterangan atau identitas dari pemilik NPWP tersebut. Kita nggak perlu lagi masukin secara manual karena sudah ke link. Nah, selanjutnya ketika informasi dari pihak pembeli udah kita masukkan, kita masuk dalam penerbitan atau pengisian data transaksi. Anda tinggal klik di bagian tambah transaksi, terus maka akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan seperti ini, Anda tinggal masukkan sesuai dengan informasi yang akan Anda terbitkan di faktur atau di nota yang membutuhkan faktur. Dari pertama kita ambil dulu tipenya adalah barang, karena biasanya karena kasus ini kita ingin menerbitkan faktur pajak untuk sebuah proyek, berarti ada barang dan ada jasa. Kita mulai dulu dari barang. Nah, kita klik di tipenya adalah barang, kodenya kita bisa pilih. Kali ini kita klik yang kode barang. Terus selanjutnya nama. Nah, di nama ini kita tinggal masukin nama dari barang yang akan kita masukkan. Terus setelah itu satuan. Nah, satuannya ini ada tampilannya di sampingnya ini. Nah, ini bisa kita pilih satuannya apa. Karena kita bentuknya adalah project, maka yang kita pilih adalah set. Karena barangnya berupa global atau gelondongan. Terus ada harga satuan dimasukkan, kuantitasnya atau jumlahnya juga dimasukkan, maka akan didapatkan tampilan seperti ini. Kode barang, namanya itu saya blok atau saya tutupin, satuannya tertera set, terus ada harga satuannya juga saya kasih angka 1, kuantitasnya 38 juta sekian. Nah, di sini Anda perlu perhatikan itu DPP-nya itu adalah 38507. Nah, ada keterangan DPP nilai lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin checklist DPP nilai lain. Kenapa gitu? Karena di Turtek ini tarif PPN itu adalah 12%. Nah, tapi Anda coba lihat di sini dia tertera 0%. Nah, karena apa? Karena ini ada kesalahan atau ada error sistem. Nah, tapi kita perlu checklist dulu di DPP. DPP kita checklist, lalu kita masukkan apa namanya, nominal yang, dikenakan pajak. Nah, pada contoh kali ini nominal yang kena pajak itu atau DPLN itu 35. Nah, 35 juta sekian itu dari mana? Itu adalah hasil perkalian dari 11/12 kali DPP. DPP yang atas ini yang 38,5 sekian. Dapatkan DPP nilai lainnya adalah 35,2. Nah, setelah muncul seperti ini, udah kita klik DPP lain, kita klik simpan. Nah, terus gimana dengan tarif PPN? Tarif PPN ini nanti akan kita refresh di dashboard, maka akan otomatis muncul dia nominalnya 12%. Tapi kita klik dulu simpan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya Anda bisa perhatikan di tarif PPN itu adalah 0%. Yang harusnya di situ tertera 12%. Makanya kita perlu edit dulu atau kita refresh, kita coba edit di tanda pensil yang berada di sini. Kita klik, maka kita akan kembali lagi ke tampilan awal. Ketampilan edit transaksi. Nah, coba lihat. Di edit transaksi itu terlihat sudah muncul angka 12%. Jadi, secara otomatis ini sudah muncul angka 12%. Nah, angka 12% inilah yang menyebabkan kita menggunakan angka DPP lain. Karena apa? Karena pajak yang dikenakan secara real itu adalah 11%,
namun di sistem dikenakan 12%, makanya ada penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Yaitu dengan mengkalikan DPP awal itu dengan sekali 11/12 sehingga didapatkan angka yang ada di DPP lain yaitu 35, sekian 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 juta. Nah, ketika sudah seperti ini Anda tinggal klik simpan. Ketika sudah diklik simpan maka di bagian tampilan selanjutnya itu sudah muncul angka 12%. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan lagi transaksi khusus untuk jasa. Nah, jasanya itu kita tinggal klik di tambah transaksi, lalu kita klik dulu tipe barang itu jasa, dan untuk informasi yang lain dari kode, dari nama, dari satuan, sampai seterusnya itu mengikuti cara ketika kita memasukkan informasi barang seperti yang tadi, sehingga kita dapatkan bahwa informasinya seperti ini. Nah, kesempatan kali ini kita sudah menginput atau memasukkan informasi terkait dengan jasa dari kode sampai seterusnya, dan coba Anda lihat di sini tarif PPN-nya sudah 12%. Jadi tarif PPN ini secara otomatis dari sistem, dia bakal muncul 12%. Kalau misalkan tidak muncul, Anda bisa ulangi langkah yang tadi. Nah, kalau dirasa udah benar, dari DPP nilai lainnya udah kita konversi atau kita rubah dengan cara mengkalikan 11/12, maka akan tampilannya seperti ini, lalu kita klik simpan. Selanjutnya, maka di tampilan layar Cortex selanjutnya itu di bagian bawah akan tertera resume atau ringkasan dari transaksi yang sudah Anda input. Nah, di sini Anda perlu make sure atau perlu dipastikan ulang bahwa nominal PPN itu sudah sesuai atau punya nilai yang sama dengan yang ada di kontrak atau ada di penawaran Anda. Nah, kalau sudah, Anda perlu untuk mengupload faktur tersebut. Nah, selanjutnya ketika Anda klik upload faktur, maka tampilannya akan muncul tanda tangan dokumen. Nah, di sini Anda sebagai penerbit faktur perlu melakukan tanda tangan. Anda cuma perlu untuk memasukkan kode sandi penandatanganan. Nah, Anda tinggal masukkan sesuai dengan kode yang sudah Anda daftarkan sebelumnya. Ketika sudah Anda masukkan, Anda tinggal klik bagian simpan dan konfirmasi tanda tangan. Selanjutnya, tampilannya akan berubah seperti ini. Di situ, Anda bisa lihat di bagian nomor faktur itu sudah muncul nomornya. Nah, eh, Cortex kali ini itu sudah secara otomatis menampilkan nomor faktur. Kita tidak perlu untuk pengajuan nomor faktur lagi. Secara otomatis itu sudah terbit nomor fakturnya, dan selanjutnya kita akan coba untuk meng-download PDF atau bukti faktur yang sudah kita upload. Dengan cara apa? Di tampilan ini kita tinggal klik pajak keluaran, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilannya itu tidak muncul faktur kita yang sudah kita upload. Maka kita perlu refresh dulu. Refresh di bagian gambar itu yang kita tandai merah, kita refresh, kita klik, maka akan muncul faktur yang sudah kita upload. Nah, kebetulan sebelumnya kita juga udah upload faktur yang lain, tapi kita tinggal pilih faktur mana yang akan kita download. Nah, di sini downloadnya gimana? Downloadnya itu tinggal diklik bagian tanda seperti dokumen PDF itu adalah ekspor ke PDF. Anda klik faktur yang akan kita ekspor bentuk PDF-nya, tinggal klik maka akan terdownload di
komputer atau laptop kita. Dan ketika Anda buka fakturnya, maka akan muncul tampilan faktur pajak seperti ini. Di sini sudah tertera dari kode fakturnya, pembelinya, penjualnya, dan yang terpenting adalah keterangan nama barang dan nama jasa yang dikenakan eh, dikenakan oleh pajak 12%. Nah, Kortek ini prinsipnya dia dikenakan pajak 12%. Namun, kita bisa rubah menggunakan keterangan DPP lain karena pada kenyataannya pajak yang kita kenakan masih 11%. Demikian penjelasan dari kami mengenai Kortek. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.